Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu dengan saya di mata kuliah Design Thinking pertemuan ketiga ya. Mohon maaf, video ini adalah video yang dikhususkan untuk kelas malam pada pertemuan ketiga yang mohon maaf saya tidak bisa mengajar di malam tersebut karena mobil saya masuk bengkel. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan terkait fase define yang dimana waktu pertemuan pertama, kedua itu kita membahas terkait tahapan dari design thinking, yang dimana tahapan yang pertama itu adalah empati. Empati itu adalah dimana kalian mengumpulkan data dari user yang menjadi sasaran kalian untuk menciptakan produk baru yang dia nanti akan menjadi penggunanya. Nah, pada tahap define ini Anda menjelaskan nanti itu mendetailkan permasalahan apa saja yang sebenarnya dialami oleh user tersebut. Nah, ini di sini define is the convergent base where you make informed decision from the insight gained from empathize. Ya, seperti yang kemarin saya sampaikan, define itu adalah fase konvergen, ya, di mana Anda membuat keputusan dari pandangan yang diambil dari tahapan empathize. Anda mengembangkan, mengklarifikasi atau memperjelas dengan bertanya critical question, ya, pertanyaan kritikal yang tepat kepada stakeholder atau orang yang akan menggunakan produk Anda, ya, atau yang terlibat terhadap project Anda. Nah, oleh sebab itu Anda harus punya rasa ingin tahu terhadap apa yang dirasakan oleh stakeholder tersebut atau member tim yang terlibat dalam proyek kalian itu. Nah, di sini mungkin Anda bisa ketika menanyakan itu melihat hasil yang dikumpulkan itu dengan bertanya sesuatu. Yang pertama, apa sih sebenarnya masalah yang akan ingin Anda selesaikan? Nah, ini menjadi acuan. Ketika Anda tahu masalahnya dan apa yang ingin Anda selesaikan, tentunya Anda akan memahami apa sih sebenarnya yang kita cari, ya. Di mana itu terjadinya dan siapa? Kemudian apa nilai dari apa yang akan Anda selesaikan tersebut dan bagaimana itu terjadi. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan, critical question-nya. Nah, aktivitas dalam define phase itu adalah pertama Anda bisa melakukan workshop, ya, atau stakeholder meeting. Jadi Anda bisa melakukan meeting dengan beberapa orang yang terlibat. Kemudian tool yang harus Anda gunakan atau miliki salah satunya adalah writing tools, drawing, kemudian flip chart, dan user feedback dari tahapan empathize tadi. Nah, hasil dari tahapan define ini, hasil kerjanya adalah desain, ya, kemudian peta dari stakeholdernya, peta dari map konteksnya, kemudian pengalaman dari user yang Anda gali datanya, dan peta kesempatan yang Anda bisa gambarkan. Nah, di sini Anda bisa melihat salah satu contohnya bagaimana menemukan bisnis dari teknologi yang Anda ingin gali, gitu. Nah, ini apa yang perlu Anda catat adalah pandangan dari kebutuhan si user tersebut. Jadi misalkan gaya hidupnya seperti itu. Nah, kemudian pandangan tentang masalah yang dia hadapi ketika dia melakukan gaya kehidupannya itu. Nah, kemudian yang ketiga, how do you propose what you should do? Nah, ini bagaimana Anda memiliki tujuan yang harus untuk menyelesaikan, ya, sebuah masalah yang dihadapi user tadi. Nah, ini dijelaskan, kemudian didiskusikan dengan orang-orang yang terlibat seperti itu. Nah, ini salah satunya yang perlu Anda catat, yang perlu Anda kerjakan nanti di task define itu adalah menjelaskan user perception-nya, kemudian problem statement-nya, kemudian kira-kira design goal-nya atau tujuan
tujuannya itu apa. Jadi ketika kita mau membuat sebuah produk, tentu harus kita ketahui tujuannya, kemudian apa yang dibutuhkan ya. Desain requirement itu adalah apa yang dibutuhkan untuk kira-kira menyelesaikan tujuan tersebut, seperti itu. Nah, ini adalah stakeholder map. Nah, ini harus Anda pahami ya, ketika Anda menyusun define ini, siapa yang ada dalam project tim Anda ini, kemudian external stakeholder-nya siapa, vendornya siapa, yang menjadi yang berpengaruh ya. Nah, ini harus dijelaskan di sini. Kemudian ada customer journey template. Nah, ini di sini ada customer action, ya apa yang dilakukan oleh customer tersebut. Kemudian apa yang dipikirkan. Nah, ini misalkan customernya menyenangi apa, nah berarti emosinya plus. Kemudian customer mengalami masalah apa, emosinya minus, seperti itu. Nah, ini terkait dengan template dari customer journey. Kemudian ini template contact map-nya ya, target usernya siapa, teknologi faktornya apa kira-kira yang akan mendukung, kemudian bisnis faktornya, trennya bagaimana. Nah, ini adalah sebuah map yang dimana Anda menuliskan siapa user Anda, kemudian teknologi faktor apa yang dibutuhkan. Ini berdasarkan judul ini ya, contoh yang ini ya. Ini kan contohnya adalah wearable technology business case ya. Tapi kalau memang misalkan Anda ini cukup tuliskan saja targetnya siapa, teknologi atau sistem atau apapun ya, inovasi ya, inovasi yang Anda ingin jelaskan atau yang akan menjadi faktor apa saja. Kemudian bisnis faktor. Nah, yang terakhir di sini adalah opportunity map. Jadi apa yang kira-kira bisa Anda ambil sebagai kesempatan untuk menciptakan produk baru. Jadi gini, mungkin ini template-nya terlalu sulit ya, tapi yang pasti pada define phase ini Anda cukup mendata dari insight atau pandangan dari user yang Anda gali datanya, kemudian Anda detailkan permasalahannya ya. Kan orang cerita pasti masalahnya banyak, bukan hanya satu, seperti itu. Nah, mana masalah-masalah yang dihadapi user itu yang kira-kira bisa Anda ambil ya, didetailkan dulu, kemudian ada masalah apa yang itu Anda ambil, nanti Anda jabarkan kira-kira desainnya mau seperti apa nih, desain penyelesaian masalahnya. Jadi ada menggambar desainnya, misalkan pertama kalau untuk menyelesaikan masalah ini saya harus menyiapkan perlengkapannya dulu, lalu buat sistemnya, misalkan seperti itu. Jadi digambarkan, bentuknya kotak-kotak aja seperti itu kalau untuk desainnya. Tapi yang pasti pada tahap define ini Anda harus mendetailkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh user tersebut, lalu Anda petakan mana yang bisa Anda jadikan kesempatan untuk menciptakan sebuah inovasi baru dan mana yang tidak. Itu saja tugasnya pada tahapan define ya. Untuk tahapan define ini saya tidak batas waktu untuk pengumpulan tugasnya itu kemungkinan di tanggal 16 ya, 23 kalau nggak salah ya. Kalau nggak 16, 23 kalian bisa kerjakan, masih banyak waktu. Jadi Anda cukup bertanya, mungkin sudah bertanya itu tidak harus datang ketemu ya, nggak perlu. Anda pun bisa bertanya melalui WhatsApp seperti ibu seperti ini, misalkan pakai Google Meet ataupun apapun seperti itu. Jadi tidak perlu ketemu karena mungkin sekarang memang lagi social distancing, semua dibatasi ya. Jadi Anda harus berinovasi, berkreatif bagaimana cara bertemu dengan user yang Anda inginkan tanpa harus bertemu langsung, seperti itu. Itu mungkin dari saya, semangat tetap belajarnya ya. Kalau ada masalah, ada yang ditanyakan, silakan nanti komen di bawah YouTube saya, di bawah video ini. Nanti silakan Anda tanyakan, kemudian nanti bisa saya jawab melalui WhatsApp ataupun komen di bawahnya. Terima kasih. Selamat siang.